Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di Balai Room lantai 5 ya, di Hotel Berbintang dengan suasana yang luar biasa. Teman-teman semangatnya karena ini habis sahur, masih baru bangun tidur, jadi mukanya masih bercahaya. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya sudah bisa ikut bergabung dalam kegiatan seminar public speaking yang diselenggarakan langsung oleh Elmuna Institute Kebumen. Dengan kegiatan yang perdana ini, semoga materi yang saya sampaikan nanti betul-betul dapat membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Tetapi sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai rencana bahwasannya ketika kita sudah publish, agenda kita adalah pada tanggal 10 Mei. Dan kebetulan tepat waktu saya booking tanggal 10 Mei, tadi di Zoom meeting room-nya ternyata ada masalah. Ada data yang tiba-tiba tidak ada di situ. Sehingga tadi pagi-pagi saya harus koneksi ulang dan saya harus menginformasikan ke seluruh peserta. Tapi tidak masalah, hari ini kita terlambat waktunya. Tapi tadi saya sudah kasih longgari di awal sama di akhir, saya pluskan 30 menit lagi. Jadi masih ada waktu yang cukup untuk kita bisa sharing, berbagi. Jadi intinya, materi yang saya sampaikan saat ini adalah sebenarnya materi yang kekinian, yang kemungkinan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dari berbagai kalangan dan dari latar belakang apapun, kalau seminar seperti ini hampir sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya coba untuk menginisiasi dengan mengadakan seminar public speaking dengan gratis. Apabila teman-teman semuanya nanti menghendaki harus dilegalitas menggunakan sertifikat, kami sudah siapkan sertifikat secara online atau secara otomatis atau nanti bisa dikirim melalui email atau bisa diambil sendiri. Tapi untuk sertifikat memang biayanya tersendiri. Untuk seminarnya memang gratis. Jadi bisa diketahui teman-teman semuanya. Jadi kemarin begitu kita informasikan seperti itu, ternyata ada sekitar 10 orang langsung mengundurkan diri. Gitu. Padahal belum tentu bahwa seluruhnya harus berbayar. Karena yang saya inginkan adalah nanti teman-teman ketika nanti melamar pekerjaan dan butuh kualifikasi tambahan, maka sertifikat public speaking merupakan value tersendiri buat teman-teman semuanya. Terutama yang akan masuk ke jenjang pekerjaan. Sangat membantu sekali. Jadi pada saat perekrutan pekerjaan itu biasanya teman-teman ditanya kualitas kita seperti apa, kemudian kemampuan kita seperti apa. Itu menjadi value ketika nanti ada penguasaan public speaking dan mungkin sertifikat-sertifikat lain sebagai penunjang. Kita tahu era saat ini memang sedang kita dilanda COVID-19, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan. Bukan berarti kita harus diam di rumah begitu saja. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dan kegiatan bisa kita sinergikan. Jadi kalau kita mau kompak bersama-sama, insya Allah ini akan menjadi kegiatan yang cukup produktif, cukup positif untuk pergerakan kita di tengah-tengah polemik ada COVID-19. Artinya yang muda itu harus bergerak. Itu. Saya akan ada di belakang layar. Kegiatan apa misalkan? Kegiatan tidak hanya seminar public speaking, kegiatan soft skill training mengenai bagaimana konsep kita menyiapkan diri kita pasca COVID-19 itu akan lebih siap menuju ke pekerjaan. Nah, itu tema yang cukup menarik bagi teman-teman semuanya. Jadi, di balik musibah pasti ada manfaat tersendiri. Nah, tinggal bagaimana teman-teman semuanya bisa mengoptimalkan
seberapa jauh manfaat yang ada ketika ada musibah, tapi kita tetap optimis bisa mengambil hikmah di balik musibah tersebut. Oleh karena itu, dari inisiatif saya, lembaga pendidikan, Al-Muna Institute, untuk bergerak, memulai pergerakan dengan mengadakan seminar public speaking sebagai solusi tepat untuk memberdayakan dan mengembangkan kemampuan Anda berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri dan profesional. Nah, mungkin kalau bicara tentang public speaking, teman-teman pasti ada yang merasa, wah saya nggak bisa, wah saya nggak pede. Nah, dari itulah berbagai macam problematika yang muncul, kita coba hari ini kita bedah bersama-sama. Tapi sebelum panjang lebar saya menyampaikan materi, alangkah indahnya kalau yang belum kenal saya perkenalkan diri dulu. Yang sudah kenal, alhamdulillah. Jadi nama saya Muhdori, saya sebagai owner atau pemilik atau pimpinan dari Al-Muna Institute Kebumen. Dan sekaligus menjadi pendiri Al-Muna Training Center Kebumen. Kegiatan saya sehari-hari ya kegiatan di mana aktivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang sedang kita galakkan saat ini. Berbagai pelatihan yang kita buka saat ini merupakan akses luar biasa di mana anak muda saat ini memang harus bangkit, lebih kekinian, lebih produktif, bisa memanfaatkan potensi yang teman-teman miliki semuanya. Dan saya yakin teman-teman semuanya yang hadir hari ini, semuanya memiliki potensi besar untuk jauh lebih besar, bisa berhasil, jauh lebih sukses. Akan tetapi, seberapa optimal teman-teman semuanya mengembangkan potensi diri kalian masing-masing? Itu pertanyaan terbesar. Semua orang punya potensi, semua dianugerahi dengan kualitas, dengan dianugerahi dengan berbagai macam keahlian atau berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi tidak semua orang mampu mengeksplor dirinya untuk bisa menaikkan apa yang dimiliki kemampuannya, untuk bisa dikeluarkan segala potensi yang dimiliki. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan public speaking. Nah, banyak program yang saat ini kita lakukan, entah itu berbayar, entah itu ada semacam gratis atau diskon yang bisa kita optimalkan. Nah, harapan saya teman-teman semua yang hadir hari ini itu suatu ketika bisa bermitra atau berkolaborasi dengan Al-Muna. Apapun kegiatannya di desa, untuk kegiatan anak muda, Karang Taruna, bergerak anak muda sekarang itu harus luar biasa. Jadi anak muda saat ini, anak muda yang milenial itu harus mampu out of the box. Kalau menjadi orang yang biasa, ya seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian semuanya mau menjadi luar biasa, pasti Anda menempuhnya dengan cara yang luar biasa juga. Di antaranya adalah hadir di tengah-tengah hari ini, tengah-tengah kita semuanya, teman-teman semuanya juga pasti butuh perjuangan. Ada yang sempat koneksi tidak, ada yang bingung sinyalnya, itu pasti. Tapi itulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu kalau kita mengingat kata-kata itu. Jadi semuanya butuh proses perjuangan. Sampai-sampai saya juga harus menjapri, meyakinkan teman-teman untuk bisa hari ini bisa berkumpul, kegiatan perdana ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan nanti pasca kegiatan ini pasti akan ada feedback tersendiri, ada sebuah impact besar. Anak-anak muda yang mau berkolaborasi dengan Al-Muna silahkan merapat, komunikasi, ada kegiatan apa yang bisa dikolaborasikan untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya urun angan, tetapi mari kita berupaya untuk turun tangan. Baik, itu sebagai intronya, kenapa dan mengapa kegiatan ini kita lakukan, latar belakangnya seperti itu, sebelum kita masuk ke materi, agar teman-teman semuanya bisa menilai, bisa melihat, bisa membuka mata, bahwa dalam rangka kegiatan seperti ini, COVID-19 masih makin ke sini, bukan makin selesai, tapi makin meningkat. Ya, ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Misalkan teman-teman Karang Taruna mau mengadakan kegiatan training public speaking di daerahnya, ada 20 orang online, kami siap. Itu.
Jangan khawatir untuk masalah biaya kami bisa kondisikan. Artinya yang penting komunikasi dulu lebih awal. Karena dengan saat ini ada COVID-19, saya yakin ada sebuah mindset besar. Munculnya basis online itu melatar belakangi ketika kita dihentakkan dengan problem kita tidak bisa kumpul-kumpul di mana saja. Yang biasanya senang buka bersama, sekarang tidak bisa. Yang biasa senang akan mengadakan reuni dan sudah mulai booking-bookingan, cepet-cepetan untuk booking tempat, sekarang harus dikurangi atau disudahi dulu. Yang saya kegiatannya sementara ada kegiatan ratusan guru yang akan kita latih untuk training IT juga menjadi mundur atau mungkin bisa dilakukan secara online. Dan lahirnya online saat ini itu memang suatu yang dipaksakan tapi menjadi hikmah, barokah yang luar biasa. Bayangkan saya ketika sebelum ada COVID juga mau ngisi online saja ragu-ragu. Nanti bagaimana peserta? Nanti koneksinya seperti apa? Ternyata begitu sudah masuk betul-betul kita dihempas dengan ada COVID-19 ini, pikiran kita jadi terbuka. Bukan menjadi sebuah penghalang ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus selalu optimis, berpikir positif. Ada hal-hal yang luar biasa bisa kita lakukan kalau kita mau berpikir positif. Baik, kita langsung masuk ke materi seminar yang memang sudah ditunggu-tunggu. Nanti silakan kalau setengah perjalanan nanti saya sesi perjalanan berapa slide nanti kita berhentikan dulu biar saya berhenti berbicara. Teman-teman silakan sambil siapkan catatan. Siapkan pena, kertas untuk mencatat apa-apa yang menurut teman-teman semuanya itu menjadi penting dan menarik untuk dibahas atau untuk ditanyakan. Baik, kita akan mulai seminar pada siang hari ini, pada pagi hari ini dengan tema public speaking. Bicara tentang public speaking, tentu orang akan mengidentikan dengan cara berbicara, cara berkomunikasi. Ada yang juga mengartikulasikan kalau saya tidak bisa bicara di depan umum, saya grogi dan lain-lain. Jadi kalau kita artikan public speaking itu sendiri adalah berbicara di depan banyak orang atau di depan umum secara terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada pendengar. Itu sebagai arti salah satu yang menerjemahkan arti public speaking. Dan benar adanya, ketika kita melihat ada orang yang menyampaikan sesuatu dengan secara terstruktur, secara sistematis, ini menandakan bahwa orang ini teknik komunikasinya bagus. Jadi banyak sekali sekarang itu menuntut lebih, tidak harus pintar saat ini. Di era saat ini itu tidak menuntut orang itu harus pintar. Tapi tidak pintar pun tidak mengapa. Tapi menguasai berbagai skill, punya kelebihan di bidang non-akademik yang lain. Di antaranya yaitu tadi ilmu public speaking atau ilmu communication skill. Ketika orang tidak menguasai secara akal dia pintar, secara intelijensi dia tidak pintar, tapi kebetulan cara berbicaranya bagus, dan cara menyampaikan materi atau menyampaikan sesuatu itu memang terstruktur, rapi, sistematis, itu tandanya dia menguasai teknik komunikasi dengan baik. Nah, itu yang menjadi garis bawah teman-teman semuanya yang mungkin selama ini bisa ngomong, tapi belum tentu bisa berbicara secara teknik. Ada dua hal yang berbeda antara berbicara sama ngomong. Kalau ngomong tentu secara natural, secara alami, asal teman-teman ceplos berbicara, ceplos ngomong apa adanya, mengalir begitu saja tanpa dipikir kalau ngomong. Tapi hal satunya lagi, bagaimana kalau kita sudah menggunakan kata-kata berbicara? Dengan menggunakan kata berbicara, artinya itu sudah menggunakan teknik. Kalau teman-teman sekarang kumpul dengan teman-teman lain, ada kegiatan apa, itu ngomong seadanya, mengalir begitu saja tanpa dipikir. Halo guys, bla 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 bla, tanpa dipikir. Tapi kalau sudah menggunakan teknik berbicara, itu sudah konsepnya sudah berbeda. Jadi kapan sedang dengan siapa kita berhadapan, dan kita harus menyampaikan apa di depan teman-teman semuanya, di depan audien,
itu harus dipikir secara matang. Harus ada skema tersendiri ketika kita mau berbicara. Jadi kita tahu kita berhadapan dengan siapa, apa yang harus kita sampaikan, dengan nada seperti apa kita menyampaikan materi tersebut. Itu. Sehingga orang yang mau kita ajak komunikasi itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ada seorang dari Stephen ya ini ya juga mengungkapkan ini ngambil bagian juga mengenai bagaimana public speaking ya. Menurut beliau, public speaking dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda atau membuat perubahan pada dunia dengan cara yang sederhana, yaitu berbicara. Kalau kita artikulasikan sederhana ya, hanya berbicara. Tapi kalau bicara teknik, itu bicara konsep, sistem itu. Harus sistematis. Jadi banyak orang yang memang pandai berbicara, tapi pandai ngomong, tapi belum tentu pandai berbicara. Kalau ngomong itu nggak bisa putus, kalau udah ngomong, wis mengalir terus tanpa teks lagi. Tapi kalau udah dikondisikan dengan dia harus berbicara di depan orang, di depan audien, dia udah langsung tersipu-sipu karena dia kehabisan gaya. Ya, entah itu dengan roman muka yang bagaimana, jadi kurang optimis. Tapi kalau udah ngomong sama orang, asal ceplos saja tanpa dipikir. Nah, itulah yang menjadi sebuah inisiatif saya untuk anak muda Kebumen itu harus punya kualitas yang bagus dalam ilmu public speaking. Nah, pertanyaan terbesar adalah bagaimana sih Pak saya bisa menguasai public speaking? Nah, mungkin teman-teman bisa pas saat hadir di seminar ini pasti bertanya-tanya, gimana sih nanti saya untuk cepat bisa menguasai public speaking? Tentu pertanyaan besar ini hampir ada di benak teman-teman semuanya. Tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti butuh proses yang panjang. Gitu. Kalau kita ingin bisa menguasai public speaking, tentu ada beberapa step-step yang harus kita lalui. Bukan serta-merta kita langsung begitu latihan satu kali terus bisa. Sehingga saya berharap nanti setelah COVID-19 ini berakhir, maka secara spontanitas saya akan membuka kelas offline-nya. Dan teman-teman disinilah yang menjadi mitra kita untuk bisa mempublish informasi tersebut. Karena teman-teman sudah tahu dan bisa merasakan betapa pentingnya ilmu public speaking. Sehingga nanti program ini akan kita luncurkan menjadi program yang sudah kita masukkan ke program pembelajaran. Tentu tidak hanya offline, tapi kami juga harus membuka kelas online. Kenapa tidak? Kalau offline bisa, selama ini masih ada kendala, kita harus pakai online. Sehingga apapun bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Tinggal tergantung kita menyikapinya. Nah, dari mana kita memulai untuk bisa menguasai kemampuan public speaking? Sederhana dan simpel. Awali dengan keinginan dulu. Teman-teman harus memiliki keinginan yang kuat dan besar untuk menguasai public speaking. Awali dulu dengan keinginan. Tentu dari semua orang yang kepengen daftar kemarin, itu adalah merupakan seleksi alam bagi saya. Dari mungkin sekitar 50-60 peserta yang sudah baik yang masuk grup ataupun yang di luar grup, ternyata yang terseleksi saat ini adalah hadir di tengah kita bersama semua saat ini. Tentu ini adalah, bagi saya adalah, teman-teman adalah pilihan. Ciri-ciri orang yang pengen ada perubahan. Nah, ini dari, ada yang baru saya submit ya, dari Purbalingga. Silahkan Mbak Intan bisa langsung bergabung. Ini kita sudah mulai hari ini. Saya kembali ke materi. Jadi, kalau kita tidak memiliki keinginan yang kuat dan besar, tentu ini hanya coba-coba. Paling public speaking cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi dari awal sudah memiliki perspektif yang berbeda, yang negatif, dan tidak menguatkan pada diri sendiri. Karena ini bukan urusan orang lain. Ini adalah urusan personal diri kita sendiri. Yang mampu menguatkan, yang mampu meyakinkan keinginan kita untuk menguasai public speaking ya diri kita sendiri.
Orang lain sifatnya hanya memotivasi, tapi yang mengeksekusi keputusan itu adalah diri kita. Jadi kalau teman-teman ingin benar-benar menguasai, ya ayo betul-betul punya keinginan yang kuat. Dari berbagai macam kegiatan, mau offline, mau online, ada di mana kita coba kejar itu kegiatan. Ini saatnya kita harus berubah, membenahi diri. Kalau kegiatan public speaking di sekolah, kemungkinan kan tidak ada. Kalian hanya kalau di sekolah, ini kan hanya memang dari segi akademik yang memang dikejar secara totalitas. Tapi ada sisi lain, bagian-bagian tertentu yang memang bagian kita, bagian lembaga kursus adalah bidang non-akademik yang memang sangat relevan dengan kebutuhan di dunia usaha, dunia industri. Yang tentu makin ke sini, itu makin luar biasa persaingannya. Sehingga teman-teman semuanya, kalau tidak menguasai ilmu public speaking, susah. Kalau tidak memiliki ilmu bidang IT, susah. Kalau tidak menguasai ilmu bidang pemasaran digital, susah. Jadi berbagai macam ragam program yang muncul saat ini, karena kita sudah memasuki era revolusi industri, di mana era sudah memasuki era otomasi ya, era robot, tapi ada berbagai macam keterampilan yang muncul, yang memang itu kekinian, itu sesuai dengan eranya. Jadi itu mohon teman-teman bisa menguatkan niat dulu. Jadi manfaatkan nanti teman-teman yang hari ini belum bergabung di grup, gabung di grup. Ayo grup itu jadikan ajang kita untuk berdiskusi. Kemarin-kemarin saya merasa memang grup itu memang masih ya asal gabung dulu lah, asal hadir dulu di sana. Ada yang baru tok-tok keluar masuk terus keluar lagi, ada. Jadi nanti setelah kegiatan ini kita sama-sama satu keinginan, satu visi, satu frekuensi yang akhirnya grup itu menjadi hidup, lebih berwarna, menjadi ajang konsultasi, menjadi ajang komunikasi. Jadi saya harapkan nanti teman-teman menjadi pionirnya. Tadi ada dari Polda, adik kelas saya, itu bisa untuk mengoptimalkan kemampuan kakak kelas kalian. Saya lanjutkan. Ada beberapa yang mengartikan berbeda, tapi tidak jauh bedanya ya. Dari arti public speaking itu sendiri. Jadi ada yang mengartikan public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau banyak orang lainnya. Public speaking juga diartikan sebagai seni berbicara di depan publik atau di depan umum. Jadi ada beberapa arti-arti menurut para pakar di sana yang mengartikulasikan apa arti public speaking. Tadi di atas saya sepakat tentang bagaimana ketika kita berbicara harus tersistematis, terstruktur. Ya. Nah, di sisi lain sekarang komunikasi itu sendiri adalah penyampaian komunikasi secara lisan dari bentuknya pidato, ceramah, atau arti lain bernegosiasi. Jadi kemampuan kalau teknik komunikasi kita bagus, maka dalam bernegosiasi bisnis kita itu juga pasti akan berdampak luar biasa. Dan saya merasakan betul betapa pahitnya dulu saya ketika saya memang demam panggung, orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, maju ketika harus presentasi atau pas saat sekolah pasti kaki saya bergetar dan bibir saya juga ikut bergetar. Suara yang saya keluarkan, yang saya produksi juga akhirnya juga bergetar. Semua rasa ini semuanya akhirnya punya getaran. Getaran rasa yang tak jelas. Gitu. Jadi dari situlah saya punya misi besar, saya harus berubah. Saya harus punya keinginan untuk berubah. Melihat teman-teman kok bisa berbicara seperti ini, kok lancar. Melihat teman-teman ngisi acara kok oke banget. Melihat teman-teman jadi MC kok cakep banget cara menyampaikannya. Timbullah keinginan besar dalam hati saya harus bisa berubah. Itu awalnya seperti itu. Jadi manfaatnya besar. Ketika kita masuk ke ladang bisnis nanti juga sama. Terapkan ilmu public speaking dalam konsep copywriting-nya kita. Jadi ada berbagai hal yang sangat menguntungkan kita secara tidak langsung ketika ilmu public speaking kalian kuasai. Ketemu orang, senyum, sapa, terus berbicara dengan baik. Menjadikan orang itu akan menjadi simpatik dengan kita. Melihat orang yang ngomongnya lancar, berbicaranya bagus, pasti, wah, keren ini.
Nah, dibandingkan dengan orang anak saat ini misalnya ketemu langsung belepotan ngomongnya tak jelas urutannya. Wah, ini perlu belajar kalau seperti ini. Otomatis kalau memasarkan produk ya susah. Karena basic kita ketika kita memasarkan produk adalah personal branding kita. Kalau personal branding kita udah bagus, otomatis produknya nomor sekian. Itu sudah terbukti. Terbukti dengan saya menerapkan mungkin tampang saya pas-pasan ketika menawarkan produk. Entah itu apapun produk itu. Muka saya mungkin dilihat pas-pasan. Tapi yang bikin orang itu gregetan, bikin orang gemes, adalah ketika saya menyampaikan sesuatu itu dengan cara lugas, jelas, dan bisa diterima oleh pendengar yang saya ajak berbicara. Kan bisa dilihat nanti, saya bahas di lain sisi nanti, di slide lain ada beberapa teknik, seberapa sih kita bisa melihat kalau orang kita ajak berbicara, kok mereka respon, mereka itu antusias, itu bisa dilihat, bisa dipelajari. Nah, nanti ada tahap-tahapannya. Kita next. Nah, saat ini saya menggunakan hashtag berani berbicara. Ya, ini kalau kita lagi di aula, kita sudah kasih yel-yel ini untuk bisa menggegetkan diri kita, pakai mengepalkan tangan, yes, yes, yes. Ya. Sudahkah kamu berani berbicara? Saya siap berani berbicara. Yes, yes, yes. Ya, menghentakkan tangan sekuat-kuatnya dan menghentakkan kaki sekeras-kerasnya. Sehingga aula itu bergemuruh. Keren kalau di aula ini. Cuman saat ini kita aulanya adalah aula dunia lain. Artinya dunia maya. Tidak masalah. Jadi kita semangat saja menyemangati diri kita. Boleh kita sekarang mengepalkan tangan saja. Boleh kita sambil kita tersenyum sendiri di ruangan kita sendiri. Nggak apa-apa, orang melihat itu siapa sih orang kok senyum-senyum sendiri, nggak apa-apa. Itu. Kita lagi senam senyum. Jadi kalau kita di aula biasanya ada senam senyum, senam berbicara u ya gitu bersama-sama sambil berhitung bergantian. Itu kalau kita praktek ya. Ini kita makanya tangan saya ini gregetan ini. Kalau udah seperti ini gregetan saya kalau di aula. Gregetan ingin bukan ingin karaoke ya, ingin tampil mempesona kalau di aula begitu. Nggak apa-apa, ini masih banyak yang keluar masuk ya. Putus nyambung seperti hubungan kita selama ini. Nah, nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Jadi hashtag kita adalah sekarang, sudahkah kamu berani berbicara? Nah, jawabannya, saya berani berbicara. Tuh. Nah, dalam ilmu public speaking itu juga ada pendapat-pendapat lain. Ini adalah merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki apapun profesi kalian. Pasti akan berbicara atau berkomunikasi dengan banyak orang. Terlebih jika Anda dipilih menjadi seorang leader, maka kuncinya adalah di public speaking. Diakui ataupun tidak, ketika kita sudah mulai masuk ke ranah bisnis, ketika kita sudah menjual produk, ketika kita mau melakukan sesuatu, tidak mungkin kita tidak berkomunikasi sama orang. Mungkin di antara teman-teman semua di sini ada juga yang sudah bisa menjadi MC di sekolah, dalam pekerjaan sudah mengimplementasikan komunikasi, tapi tidaklah salah kalau saat ini bisa hadir bersama-sama untuk menggali kembali potensi-potensi yang Allah berikan dalam diri kita. Menggali kembali yang selama ini kita tidak lihat bahwa sisi positif kita itu adalah sebuah potensi besar yang belum kita kembangkan. Nah, berkat ketemu sama teman-teman semua di sini, ketemu saya sama Pak Mudori, kemudian ada inisiatif. Wah, saya harus bisa. Saya semangat, saya harus bisa ngomong. Saya harus bisa berbicara, Pak. Semangatnya luar biasa. Itu. Nah, dari situlah nanti ada impact yang luar biasa dari kegiatan ini. Jadi jangan menganggap bahwa setiap kegiatan kita itu tidak bernilai. Ada hal penting. Ketika kita harus bekerja, bagaimana kita mengimplementasikan bagaimana teknik komunikasi kita dengan tim-tim kita itu dengan baik. Bagaimana kita berkoordinasi kita dengan pimpinan kita, dengan teman kerja kita,
atau dengan mitra-mitra kita dengan cara-cara yang sopan, cara yang elegan. Nah, itu. Sehingga kalau sekarang teman-teman mau mengubah paradigma, mindset kita sudah kita rubah dari sekarang. Kalaupun nanti saya lulus, nah, lulus sekolah, lulus kuliah, bukan pekerjaan yang saya cari, tapi pekerjaanlah yang akan menghampiri saya. Nah, itu konsep yang keren kalau sekarang bisa diterapkan. Dan problemnya saat ini adalah teman-teman ketika sudah mimpi besar bahwa saya habis nanti lulus, saya akan langsung bekerja. Nah, ternyata habis kuliah langsung bekerja, habis skripsi langsung bekerja, atau habis memproses skripsi sambil bekerja. Kenyataannya berbeda. Allah menentukan beda. Allah menentukan lain. COVID-19 menjadi permasalahan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita tanpa kita sadari sebelumnya, tanpa kita tahu. Sehingga langkah konkret, langkah utama yang kita ambil saat ini adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan SDM kita untuk jauh lebih siap menuju ke pekerjaan. Nah, itu saya ajari konsepnya. Jadi nanti kalau udah COVID-19 ini berakhir, otomatis kita sudah lega. Penguasaan kita, komputer misalnya sudah menguasai, ilmu digital konten misalkan, atau desain yang menguasai, ditambah ilmu komunikasi kita menguasai. Begitu COVID selesai, peluang kerja muncul di mana-mana. Nah, saatnya kita tinggal memilih. Bukan kita yang sibuk mencari pekerjaan, tapi justru kita sibuk memilih mana prioritas pekerjaan yang tepat untuk saya ambil. Itu baru keren. Ya. Yang merasa saat ini masih kelas 2 atau masih kelas 11 mungkin ya. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Coba ini perhatikan. Kita mendengarkan kata sambutan yang pertama. Selanjutnya inilah kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan langsung oleh Bapak. Perhatikan video berikut ini. Videonya kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Kurang jelas ya teman-teman semua ya? Tapi nggak tahu sih kalau yang lain, kalau punya aku nggak jelas. Yang lain suaranya nggak ada loh, Pak. Ini kelemahannya kalau jelas. ya udah. Tapi gambarnya kelihatan gambarnya ini. Sekarang kelihatan gambarnya. Gambarnya kelihatan, tapi suaranya nggak ada. Nah, yang penting Videonya tersendat-sendat. ya memang kendalanya kalau video memang seperti itu ya. Maunya saya teman-teman memperhatikan semua karena harapannya bening dilihat di situ. Tapi ternyata tidak sebening yang kita pikirkan itu. Nah sekarang kalau teman-teman bisa melihat video tadi atau tidak melihat video misalkan, melihat gambar di layar teman-teman semuanya, apa yang tergambarkan dalam teman-teman semuanya? Kira-kira, silakan yang bisa ambil suaranya. Apa yang tergambarkan melihat layar audien sama ada orang yang berbicara di depan? Apa yang Anda pikirkan atau bisa menarik kesimpulan dari gambar tersebut, bukan video tersebut, karena videonya tadi tersendat-sendat. Sekarang kesimpulannya adalah apa yang bisa Anda tarik kesimpulannya dari gambar tersebut kira-kira? Membosankan mungkin, Pak. Monoton berbicara. Bagus, membosankan. Yang lain? Dibuka dulu, Sarlin, suaranya, kalau mau ngomong. Yang lain? Kira-kira selain membosankan? Interaksi tatap mukanya kurang karena selalu membaca teks di depan. Mantap, ya, Mas Adi. Komunikasinya tidak dua arah. Betul, ya, Pak Rujito, ya, betul. Nah, ini sudah luar biasa peserta hari ini ya. Mantap. Ternyata ini kalau di aula lebih interaktif lagi nih, kalau di auditorium ya. Ini ternyata keren.
Betul, ada dua jawaban yang tepat sekali sesuai dengan apa yang saya prediksikan atau sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita bisa melihat atau mengambil hikmah dari video atau gambar tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada sebuah komunikasi itu tidak dua arah, tidak ada interaksi antara dua arah. Kemudian dari pihak pembicara itu lebih identik membaca teks, sehingga alur pembacaan teksnya, kalau tadi saya play videonya, memang sangat itu membaca teks saja itu masih terputus-putus, terbata-bata ya. Apalagi kalau bukan membaca teks. Itu. Jadi lebih kacau lagi kalau tidak membaca teks. Yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu kok monoton, itu otomatis secara tidak langsung aura audien terlihat sekali menyebalkan. Audien itu kelihatan sekali kalau wah ini nggak mood ini. Wah ini aduh menyebalkan. Ini membosankan. Jadi dari lihat gelagat dari audien pun sudah terlihat bahwa ini akan hasilnya seperti apa. Nah, ini yang mau kita kaji kembali ke teman-teman semuanya, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu di hadapan orang, kita harus mengerti kondisi audien, kita harus bisa mengkondisikan atau mengoptimalkan pesan yang mau kita sampaikan, itu sudah lebih siap. Sehingga yang mendengarkan juga antusias. Jadi, terima kasih dua penjawab tadi, yang menjawab Mas Haji dan Pak Mas Rujito ya. Tepat sekali, jadi apa yang mau saya bahas juga itu ya. Jadi dengan melihat foto saja sudah bisa kita tebak ya. Oke, saya next. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita mengerti tujuan apa sih tujuannya public speaking. Nah, yang pertama adalah menyampaikan informasi atau memperkenalkan gagasan baru. Jadi kalau kita mau berbicara, itu memang satu, kita harus mengeluarkan ide gagasan kita untuk disampaikan ke orang lain. Jadi tujuannya itu jelas. Kita mau menyampaikan sesuatu, ada pesan yang ingin disampaikan oleh kita ke orang lain atau oleh pendengar. Kemudian yang kedua adalah membuat para pendengar memahami apa yang disampaikan oleh kita. Jadi kalau tadi yang pertama sudah ada pesannya, ada gagasan baru, kemudian disampaikan ke orang lain, memahami nggak orangnya ketika kita menyampaikan informasi yang kita sampaikan ke orang lain? Itu bisa memahami secara totalitas nggak pesan yang terkandung di dalamnya? Nah, itu yang tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membuat para pendengar itu menghayati serta yakin mengenai apa yang dibicarakan. Otomatis respect ya, kalau kita lagi berbicara, apa yang di hadapan kita, teman-teman kita, audien kita itu terlihat respect-nya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, orang kemudian merespon, senyum, kemudian sambil mengangguk-anggukan, ada respon dari mereka, kelihatan girang, atau itu terlihat sekali dalam ilmu komunikasi terlihat. Terus yang keempat adalah mendorong para pendengar untuk mau berperan serta dalam pelaksanaannya. Jadi ada komunikasi dua arah. Satu berbicara, satu mendengarkan dan merespon apa yang kita sampaikan. Nah, di sini saya ada 20 kata-kata yang bisa menjadi referensi teman-teman semuanya. 20 kata-kata yang bisa digali untuk membantu merangkai kalimat. Ini hanya membantu saja kata-kata dari 20 kata-kata ini. Ini ada ajaibnya, dahsyat sekali, wow. Nah, kalau misalkan mau kita rangkai kan bisa terjadi betapa ajaibnya. Nah, betapa ajaibnya Anda mampu membaca tulisan panjang 1.700 kata, misalkan seperti itu. Kemudian materi seminar saat ini dahsyat sekali. Jadi ada perwakilan kata-kata yang bisa kita kembangkan, intinya seperti itu. Jadi sadarilah. Itu bisa digali kemampuannya potensinya lagi dari perlu kita sadari bahwasannya kemampuan public speaking saat ini merupakan sebuah keahlian yang sangat penting sekali. Gitu. Karena kemampuan ini sangat kekinian dan memang sekarang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Itu ada sekarang di situ. Kemudian ada sadari.
Tuh, ada kata-kata menghargai. Saya menghargai betul apa yang Bapak sampaikan. Tuh. Dan saya juga menyadari bahwasanya diri saya, nah itu ada rangkaian kalimat yang memang di saat kita menyampaikan itu juga ada kata-kata yang memang butuh penekanan suara. Kata-kata yang memang butuh kita, kalau dalam ilmu public speaking, saatnya kita adalah take off, ada saatnya kita landing. Saat kita menyampaikan awal, kita butuh semangat atau nada yang agak tinggi. Tapi begitu kita mau selesai, suara itu menjadi pelan. Ada sebuah perlambatan. Nah, itu kalau ilmu public speaking, ada sebuah perlambatan kita menyampaikan materi di public speaking. Jadi pertama mungkin hadirin yang berbahagia. Ya, misalkan. Jadi misalkan perlambatannya di belakang, misalkan ada kalimat contoh, misalkan amin, amin, ya robbal alamin. Misalkan selawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi perlambatan di akhir sebelum titik. Jadi kalau sudah bicara public speaking, maka identik dengan kita harus mengerti kapan jeda, kapan berhenti, kapan ada koma, ada titik. Jadi tidak serta-merta asal berbicara, asal membaca. Nah, ini silakan teman-teman menjadi referensi kata-kata yang ada di sini untuk bisa memancing atau sebagai pancingan awal ketika mau berbicara, apa yang mau dilontarkan kalimatnya. Ini kalau mau nanti kalau misalkan kita lagi tidak offline, tidak online, offline, mungkin teman-teman sudah saya kasih PR atau nanti kita juga kasih PR juga nggak apa-apa ini. Jadi 10 ini silakan merangkai kata biar ada interaksi dua arah. Nanti merangkai kata dari kata-kata tersebut digabung-gabungkan. Boleh satu kalimat itu memiliki 2 gabungan di sini, ada 3 gabungan yang bisa digabung-gabungkan. Nah, sekarang saya sampaikan lagi, ada 4 hal agar komunikasi kita nyambung dengan orang lain. Nah, ini keren. Ini ada 4 hal yang bisa kita melihat secara langsung atau memantau keadaan sekitar ketika kita sedang berbicara sama orang, kita bisa langsung bisa lihat respon, kemudian yang lain. Jadi komunikasi kita nyambung dengan orang lain. Itu kelihatan sekali. Di antara adalah yang pertama adalah tertariklah secara tulus kepada orang lain. Demikian juga ketika kita lagi diajak bicara dengan orang lain. Sebaliknya ya, tertariklah secara tulus kepada orang lain dengan dengarkan orang lain yang bicara dan dengan kedua telinga Anda dan dengarkan dengan seksama dengan kedua mata Anda. Perhatikan ketika seorang berbicara, sementara mata kita memandang suatu hal yang jauh, maka kita akan dianggap tidak memperhatikan dengan benar. Ini sering terjadi ya, kita lagi ngomong, orang yang kita lihat lagi ajak berbicara itu ternyata matanya ke kemana-mana, atau kita lagi menoreh kemana-mana. Itu menandakan kita tidak sedang memperhatikan kita saat bicara. Itu sangat mengganggu. Jadi kalau kita lagi berbicara, kok bisa istilahnya sibuk dengan gerakan-gerakan yang tidak baik, gerakan-gerakan body language kita yang kira-kira menunjukkan bahwa kita tidak empati dengan orang yang sedang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua, biasanya merespon ketika kita berbicara itu dengan cara oh begitu, gitu. Ada respon sambil senyum, sambil mungkin ya takjub atau mungkin ya merespon, intinya merespon terhadap penjelasan orang lain. Kemudian saat ini bila saya perhatikan banyak orang lapar didengarkan daripada mendengarkan. Orang lapar ya. Ada banyak ego yang ingin dilampiaskan dengan bicara. Kita dapat mensikapinya dengan bijak. Nah, ini dunianya udah beda saat ini ya, eranya udah era digital, era smartphone. Jadi kemungkinan banyak sekali orang-orang yang susah berbicara karena sudah terbiasa mereka itu menyendiri, pakai HP sendiri-sendiri. Sehingga kelemahannya terbesar adalah dampaknya, itu nanti. Dampak terbesar adalah komunikasi kita tidak semakin lancar, justru semakin berkurang. Karena jarang berkomunikasi, jarang berbicara, hanya paling dengan orang, iya, oke bro, itu aja paling. Kemudian yang ketiga adalah, caranya adalah biasanya mereka
ketika suka dengan apa yang kita bicarakan, mereka terus gimana? Terus, nah itu merespon. Biasanya seperti itu. Ketika kita ajak bicara, kemudian mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, ada gelagat yang positif dari yang kita ajak bicara. Dengan biasanya menggunakan kata-kata, oh terus gimana? Nah. Dan kita bisa menggunakan teknik yang keempat ini. Ketika orang tidak merespon, kita bisa menggunakan cara yang keempat ini dengan cara mungkin kita mengkalimatkan sesuatu dengan cara menggunakan kalimat yang orang tiba-tiba wow gitu. Misalkan dengan kalau nggak merespon ya kita misalkan bicara dengan minggu kemarin saya belajar di kelas public speaking secara online. Nah, respon kita langsung hah online. Nah itu. Kalau ada ini kan kebetulan saya angkat topiknya memang karena era COVID jadi mereka banyak yang hal baru online itu hal baru. Muncul kuliah online kan baru-baru ini. Artinya maraknya sekarang muncul kuliah online, ada rapat online, istilahnya seminar online, kemudian kursus online. Banyak muncul online saat ini. Sehingga kalau orang yang awam ketika, yang benar seminar online itu. Yang tadinya mereka tidak memperhatikan jadi memperhatikan kita. Itu tekniknya ya. Jadi nah, sekarang kita bicarakan adalah inti dari public speaking. Atau sebelum saya masuk ke inti, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau bertanya? Biar saya bernafas dulu. Nah, biar saya karena di hotel nggak ada coffee break ini. Coffee break-nya nanti malam. Kalau kelas malam saya biasanya sudah ada coffee break di samping kanan kiri saya. Ada kolak, ada buah, ada minuman putih. Kita tinggal pilih. Kalau coffee break malam. Mbak Susi paham itu. Ayo teman-teman, tunjukkan suaramu. Tunjukkan bakatmu. Silakan ada yang mau sesuatu menggelitik yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke inti. Inti dari public speaking, maksudnya ada beberapa inti yang mau kita sampaikan. Biar saya gantian teman-teman yang sekarang berbicara. Bebas, mau konsultasi pertama bebas, silakan. Coba saya dulu. Tadi yang baru bergabung ini sudah 16. Mbak Intan bisa mendengar suara saya, Mbak Intan? Dari Purbalingga. Sarlin dengar suara saya nggak, Sarlin? Dengar ya? Dengar, Pak. Oh iya, tadi kok ton saya tiba-tiba ke mute ya, maksudnya apa jangan-jangan saya ngobrol sendiri nggak ada suaranya, saya keras-keras di sini semangat luar biasa, ternyata suaranya nggak muncul kan? Gitu. Monggo siap. Coba saya tak menyapa yang Mbak Intan dulu ini yang dari Purbalingga, bisa terpantau nggak? Coba silakan melaporkan kondisi mudik di. Karena ada 3 dari Purbalingga ya yang kemarin daftar. Mahasiswa dari Purbalingga juga ada yang gabung. Nah ini besok kita coba mengadakan di Purbalingga. Silakan Mbak Susi dirancang, adain. Nanti Mbak Susi sebagai moderatornya latihan. Gitu. Wow. Ini banyak yang tanya nih, Mas. Gimana? Saya posting di Facebook. Banyak yang mau ikutan. Oh gitu? Iya. Oh. Ya teman-teman silakan inisiatif sendiri yang tadi lagi di hadapan laptop. Sarlin misalkan mau langsung pakai HP di shot video posting. Pokoknya gemparkan dunia ini, wis. Biar para pemuda sekarang para milenial itu dengan COVID seperti ini mau berubah, mau berbenah, mau memperbaiki diri dengan kegiatan-kegiatan bagus. Silahkan nanti. Karena nanti pasti yang sudah mengikuti kelas ini, nanti saya kasih voucher untuk bisa ikut kelas yang lain. Misalkan voucher, misalkan mau ikut kelas video editing, atau nanti voucher untuk ikut kelas pemasaran digital, atau ikut
voucher kelas administrasi, kesiapan kerja. Nah, itu kita lagi merancang program nanti yang langsung lulus siap kerja dari administrasi sama bidang office nanti ya. Atau Mas Gilang atau Mas Aji mau menanyakan sesuatu, silakan. Ini pasukannya Mas Gilang banyak banget ini. Nggak di Mas Aji juga ya, pasukannya belum dikerahkan semuanya ini. Masih ada di belakang layar pasukannya. Atau Resti mau menanyakan sesuatu? Apa Resti tertidur malah ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ya. Tapi yang penting jangan memejamkan mata ya. Nanti saya sendirian nanti. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, intinya saya untuk jeda sebentar ya intinya ya. Biar saya nggak terus-terusan berbicara. Baik, saya share lagi. Nah, next materi berikutnya. Inti dari public speaking yang pertama adalah ada 4 poin di sini yang mau saya sampaikan. Ada 4 poin. Kok Pak Mudori tahu? Tahu yang buat. Padahal baru tahu 2. Iya, biasa. Udah tahu slide berikutnya. Ada 4 poin penting sebagai inti public speaking. Yang pertama adalah pembukaan. Cara membuka public speaking ada 8 cara yang berdampak. Nanti 8 cara pasti ada poin-poin tersendiri ya, yang kita breakdown lagi nanti. 8 cara yang berdampak dan tidak terlupakan pendengar Anda. Cara paling mudah adalah dengan mengucapkan salam, itu yang poin pertama. Yang kedua ada selamat pagi dan seterusnya. Terus perkenalkan diri kalian secara jelas, secara lugas dari nama, alamat, profesi, dan tujuan hadir sebagai pembicara misalkan, atau sebagai peserta. Jadi kalau menyampaikan secara jelas, maka pendengar itu juga akan melihat kita, wah ini menyampaikannya jelas dan semua lengkap. Ya udah salam, terus kemudian menyampaikannya langsung ada perkenalan diri, kemudian alamatnya mana, profesi saat ini apa, kegiatan saat ini, kemudian ada tujuan besar yang ketika ingin hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya, bahwa saya punya keinginan untuk bisa menguasai public speaking. Jadi jelas kategorinya seperti ini. Ketika sudah pembukaan sudah kita kuasai, bagaimana sekarang kita masuk ke isi. Bagaimana membuat isi pembicaraan itu menjadi runtut, sistematis, terstruktur, tidak ngelantur kemana-mana. Gitu. Tahu batasan waktu dan poin-poin penting dalam menyampaikan materi. Penuh keyakinan, antusias, dan sangat menginspirasi. Sebentar saya ambil rekamnya dulu. Bentar, saya coba rekam dulu. Jadi itulah 2 poin penting inti dari public speaking. Awal adalah pembukaan, bagaimana teknik kita untuk membuka salam, kemudian selamat pagi, perkenalan, terus kemudian menyampaikan nama, alamat kita, terus kemudian profesi kita, terus tujuannya apa untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang kedua adalah isi, di mana di situ yang menjadi ujung tombaknya penyampaian materi kita. Di situ ada runtut materi yang kita sampaikan, yang justru teman-teman itu ditunggu-tunggu dari inti penyampaian semuanya. Jadi kalau pembuka tadi hanya sebagai hentakan awal, menunjukkan bahwa kita orangnya semangat, kita spiritnya luar biasa, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman pasti ditunggu di isi materi. Disitulah letak inti sebenarnya apa yang mau kita sampaikan.
dari tema yang kita sampaikan seperti apa, dan menyampaikannya bagaimana cara menyampaikannya. Sehingga audien yang mendengarkan itu merasa ikut berdampak, ada semangat yang mengalir. Antusias juga ada, terus kemudian sangat menginspirasi. Misalkan membawakan tema saat ini tentang COVID-19, kita akan membahas di balik musibah ada hikmah, misalkan temanya seperti itu. Terus kita menyampaikan ulasan dengan sangat detail, sangat rapi, terstruktur, dan sangat konsisten menyampaikannya. Sehingga teman-teman yang mendengarkan itu langsung terinspirasi, wah ini keren kalimatnya, ini kata-katanya bagus, materinya bagus. Nah, ini 2 poin penting. Kemudian, poin berikutnya adalah, inti dari public speaking adalah penutup. Jadi dari kemasan public speaking, yang ketiga adalah penutup. Anda dapat membuka dengan berkesan, lalu tutuplah juga dengan berkesan. Biasanya menutup itu dengan kata-kata yang mantap, kata-kata mutiara, entah itu yang penyemangat kita. Gitu. Jadi kesannya akan kelihatan banget kalau kita lagi menutup inti materi kita. Cara menutupnya jangan standar, jadi menggunakan mekanisme yang baik. Yang ibarat kata ketika kita tutup acara itu atau kita tutup penyampaian kita, ada sebuah kesan yang tertanam di benak audien. Ya, ada pesan yang tertanam di benak audien. Sehingga pesan itu akan terngiang-ngiang, teringat-ingat. Misalkan teman-teman lagi mau closing produk, ya bagaimana produk itu menjadi nilai manfaatnya tinggi luar biasa kepada yang mendengarkan. Sehingga dia ingat, manfaat produk ini keren banget. Ya. Jadi ada pesan-pesan yang memang kita sampaikan secara detail sehingga penutupan itu menjadi lebih berkesan. Jadi kalimatnya jangan standar. Jadi kalimatnya juga akan menutup itu dengan cara baca poin-poin yang sudah kita sampaikan, intisarinya, kemudian tutup presentasi atau closingnya menjadi lebih spektakuler. Jadi orang akan gregetnya luar biasa ketika kita menutup acara. Mungkin dengan ketika kita baru menutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman langsung hiruk pikuk tepuk tangan yang meriah. Nah, itu tandanya mereka itu antusias dan mereka ada greget yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah latihan. Inti yang keempat ini adalah latihan tingkatkan kemampuan Anda dengan memberikan feedback atas praktek Anda di lapangan. Jadi boleh pada saat Anda tampil, Anda rekam. Karena apa? Kalau tidak Anda rekam, itu akan tidak menjadi bahan evaluasi kita. Gitu. Rekam, ada teman yang merekam nggak apa-apa, atau rekam taruh HP, terus nanti kita play sendiri. Karena kalau latihan sendiri, kalau kita latihan sendiri, kan nggak mungkin di jalan raya, misalkan kita di ruangan tertentu, kita juga susah untuk latihan ada seperti itu. Tapi momentum terbaik adalah saat kita latihan, langsung di hadapan kita ada audien, atau ada orang yang kita ajak bicara. Saatnya kita untuk merekam. Jadi sehingga nanti saat selesai kegiatan, kita bisa putar ulang, kita dengarkan lagi suara kita. Oh, ada yang kurang ternyata. Jadi dengan cara seperti itu, minimal kita sudah bisa melakukan evaluasi diri. Gitu. Seberapa bagus sudah penyampaian saya? Adakah kekurangan dalam penyampaian? Nah, itu yang nanti menjadi bahan evaluasi yang secara tidak langsung teman-teman sadari. Kalau nggak direkam, nggak tahu, karena sudah play begitu saja, hilang begitu saja. Tapi begitu direkam, kita masih ada punya waktu untuk mengevaluasi bagaimana cara kita menyampaikan tadi saat di depan audien. Nah, sekarang saya bicara tentang elemen public speaking. Ada poin berikutnya sekarang adalah elemen public speaking. Di sini ada 3 kategori yang bisa mau saya sampaikan. 3 kategori tersebut. Yang pertama adalah elemen vokal. Vokal memiliki prosentase yang paling kecil. Karena vokal diperlukan bagaimana artikulasi supaya jelas, intonasi,
juga penempatan jeda yang tepat. Prosentasenya paling kecil, hanya 7%. Vokal itu adalah suara. Suara yang kita keluarkan, suara yang kita produksi, suara yang kita kita keluarkan dari suara kita yang nanti terdengar oleh audiens. Jelas atau tidak, itu bergantung pada vokal atau intonasi yang kita sampaikan. Itu dari elemen pertama, vokal. Kemudian yang kedua adalah verbal. Verbal adalah pesan yang kita sampaikan. Itu prosentasenya ternyata besar, 38%. Di antaranya adalah memilih kosakata dan kalimat yang tepat untuk disampaikan ke audiens. Verbal jadi pesan yang kita sampaikan prosentasenya 38. Berarti tadi suara prosentasenya 7%. Kita udah menyampaikan sesuatu ke audiens, kemudian ada sebuah pesan yang kita sampaikan. Berarti sudah ada 2 kolaborasi yang sudah diramu untuk disampaikan ke audiens. Seberapa bagus pesan yang kita sampaikan juga bergantung pada seberapa bagus intonasi suara kita. Itu. Kedua-duanya saling berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah visual. Ternyata visual itu perannya lebih tinggi, mencapai 55%. Ketika menyampaikan sesuatu, kita perlu tampil menarik, didukung dengan prasarana yang memadai sesuai dengan tujuan kita tampil. Personality kita itu terlihat, tampilan kita dari cara berpakaian, terus kemudian cara menyampaikan sesuatu, body language kita, visual itu adalah gerak-gerik tubuh kita, body language kita. Itu akan memiliki aura luar biasa. Dari ramuan tadi dari 7% di 38%, ternyata yang paling mendominasi adalah 55%, yaitu body language secara visual. Karena apa? Ini terlihat secara totalitas oleh semuanya. Jadi kalau teman-teman menyampaikan dengan berdiri satu titik, tidak bergerak, terus kayak kesannya menyampaikan materinya datar, terus monoton, itu tidak jadi menarik. Jadi persentase 55% itu memiliki andil penting, andil paling besar. Karena dengan kita bergerak, kita menghampiri audiens, kita menyapa, ketika kita bilang menyampaikan semangat, beri tangan kita merentakkan tangan dengan mengepalkan tangan semangat, ketika bisa kita menyampaikan 2 poin penting, tangan kita juga menyampaikan jari kita 2. Misalkan kita menyampaikan 1 poin penting yang sangat berharga sekali, berarti tangan kita menunjuk 1. Jadi orang-orang itu langsung terlihat, wow. Itu. Jadi inilah elemen penting yang teman-teman harus pelajari dan kuasai. Vokal berarti teman-teman harus berlatih tentang vokal. Pesan nanti kita bisa teman-teman bisa latih dengan membaca bagaimana menyampaikan sesuatu. Terus kemudian yang 55% itu nanti berupaya semaksimal mungkin berdiri di depan kaca cermin untuk bisa ya bukan berputar-putar tapi itu cermin bagaimana kita melihat bodi kita ketika jalan sambil kita pegang mic-nya, kalau di rumah ya pegang apa di rumah ya mungkin buku di peluntrung jadi mic ya kan, apapun yang terjadi. Yang penting ada berupaya untuk bisa mengimplementasikan latihan sendiri. Pesertanya masih konsisten ya, masih ada yang masuk keluar, nggak apa-apa. Saya harus submit. Ya. Nah, itu tadi bagaimana persentase. Jadi 7%, kemudian 38%, kemudian 55%. Itu yang nanti teman-teman gali kembali bagaimana bisa diimplementasikan secara maksimal. Kemudian di sini saya juga akan sedikit berbagi share, yaitu ketika teman-teman dipercaya untuk menjadi MC
Nah, mungkin banyak sekali teman-teman, termasuk ini Mbak Farah Disa ini. Udah biasa menjadi MC. Ada 4 poin yang harus menjadi perhatian ketika kita menjadi seorang MC. Saya hanya mengulas sedikit ya, ini hanya selingan saja. Yang pertama tentu adalah penampilan, tidak kalah pentingnya adalah penampilan. Biar tidak merasa bosan, bagaimana penampilan kita lebih terlihat profesional. Kemudian yang kedua adalah jaga sikap. Seorang pembicara itu hendaknya mampu menjadi penghubung antara kepentingan penonton dan pelaku kegiatan yang ditampilkannya. Tentu MC itu adalah pengendali ya. Kalau MC mungkin punya kemampuan khusus kalau MC. Karena ada 2 arah yang mereka harus pandu. Satu biasanya ada di pengisi, yang kedua adalah audien. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Tanpa dibekali kepandaian dalam berbahasa, seorang pembawa acara tidak akan berhasil mengantarkan sebuah acara yang baik, bahkan sering menimbulkan kejengkelan pemirsa. Nah, ini yang menjadi catatan tersendiri buat kita, bahwa bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi tata bahasa, cara menyampaikan materi, kemudian beberapa gabungan kalimat yang kita susun, itu harus jelas, bisa memberikan arti yang jelas buat audiennya. Yang keempat, poin yang paling akhir di sini adalah wawasan. Nah, di sini adalah ketika kita memandu sebuah acara, berarti kita identik dengan kita harus punya wawasan. Kalau kita punya wawasan, susah nanti. Karena akan kita terpaku pada satu titik poin kita pembicaranya tidak bisa kemana-mana. Karena kita terbelenggu dengan tidak menguasai secara maksimal wawasan penting. Jadi, pembawa acara yang tidak memiliki wawasan luas terkesan picik, ragu, bahkan terlihat bengong dan terbatas. Terbatas dengan kita ruang gerak kita berbicara, terbatas dengan berbagai hal, karena memang kita wawasannya terbatas. Itu. Nah, selanjutnya adalah, kalau teman-teman tadi di awal mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih cara menguasai public speaking? Nah, di sini public speaking ada seninya dan semua bisa berbicara hebat, bukan karena bakat ya. Kuncinya adalah pengalaman, pelatihan. Pengalaman, pelatihan, pengalaman, latihan. Jadi latihan. Dan rata-rata 99% adalah hasil dari latihan dan pengalaman. Jam terbang semakin bagus, semakin banyak, itu akan membawa pembelajaran tersendiri buat kita. Saya merasakan betul ketika saya harus ngisi di mana-mana acara. Kadang grogi, kadang nervous, itu manusiawi. Semua orang punya rasa itu. Pembicara sekeren apapun pasti punya rasa itu dan pernah mengalami hal tersebut. Ya. Jadi siapapun pembicaranya sekarang dulu mungkin sudah pernah mengalami nervous. Nah, sekarang bicara problemnya di public speaking atau masalah yang sering kita hadapi di public speaking adalah yang pertama itu adalah gugup atau nervous. Yang kedua teknik public speaking, masalahnya tekniknya. Yang ketiga adalah penguasaan materi. Masalah ini ada poin sederhana yang sedang saya ambil untuk saya bicarakan yang tiga-tiganya ini. Biasanya kalau kita mau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, rasa gugup itu muncul. Itu biasanya pas sebelum biasanya 5 menit sebelumnya udah mulai merasakan detak jantung kita makin kencang. Ya. Begitu misalkan mau tampil presentasi ya, sudah gilirannya tinggal ada 10 nomor, kita sudah memasuki nomor kita, kemudian jatahnya nomor 5. Nah, sudah masuk ke nomor 4. Nah, itu sudah mulai detak jantung kita udah makin deg gitu. Detak jantung kita sudah makin bergetar, nervous. Mungkin bisa jadi keringat dingin juga keluar. Itu biasanya masa-masa kayak gitu sebelum mau tampil. Kemudian teknik public speaking belum terkuasai dengan maksimal sehingga muncul berbagai masalah. Yang ketiga adalah penguasaan materi. Biasanya kalau kita tidak menguasai materi, identik dengan kita di depan itu tidak natural menyampaikannya. Kalau kita tidak menguasai materi, kita kelihatan banget kalau
kelihatan membaca atau kelihatan mengingat-ingat karena tidak menguasai materi. Jadi memang seorang pembicara memang baiknya materi itu bisa dikuasai dengan baik dan maksimal. Seperti contoh yang saya ajarkan saat ini adalah yang saya sampaikan itu di depan adalah poin-poin penting. Kemudian saya tambahkan beberapa penjelasan apa yang terjadi di lapangan, kemudian beberapa uraian. Jadi kalau mau presentasi, ya seperti ini hasil presentasinya. Ya ini oleh-oleh karena makin ke sini dari posisi juara provinsi, kemudian juara nasional, ini memberikan dampak tersendiri buat saya. Makin tertantang untuk berhasil untuk bisa tidak grogi, untuk tidak nervous, untuk bisa menyampaikan materi dengan baik. Nah, itu. Jadi momen-momen penting saya sudah melewati kemarin-kemarin. Bagaimana kita harus tampil di depan juri, bagaimana tampil di depan dosen ketika kita skripsi, macam-macam. Nah ini ada praktek video, tapi kemungkinan juga tidak terdengar dengan baik. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Olivia Gili. teman-teman perhatikan gayanya saja. Nanti coba tarik kesimpulannya. Bisa terpantau nggak teman-teman? Gerak nggak videonya? Resti bisa melihat videonya? Coba, apa yang tergambarkan Resti coba? Yang tergambarkan Resti seperti apa coba? Di mute-nya dihidupkan coba. Yang tergambarkan tadi apa? Bisa disampaikan mungkin? Coba di mute-nya diaktifkan dong, Resti. Nah, coba. Kira-kira apa yang kamu pikirkan tadi? Video tadi. Walaupun tidak totalitas terdengar, terlihat. Mungkin dari gerak-gerik bisa dipantau, kelihatan dari gerak-gerik. Kaku, Mas. Penyampaian bersama. Ya, betul, kaku, ya. Apalagi, Mbak Susi, apalagi nih? Selain kaku apa? Apa ya? Grogi. Ya, betul. Betul. Ya. Coba Resti suaranya dong, Resti. Coba. Mas Haji, coba bisa terlihat nggak video tadi? Dia hidupkan dulu mute-nya, Mas. Mute-nya dihidupkan dulu mute-nya. Senyuman yang pertama itu senyum malu, yang senyum kedua senyum percaya diri. Ya. Karena di situ ada sebelum dan ada sesudah. Jadi kelihatan sekali penguasaannya. Teman-teman bisa gambarkan. Di mute lagi, Pak Mas Haji, di mute lagi. Videonya di mute lagi, tampilnya di mute lagi coba. Punya Resti juga. Mas Haji di mute lagi coba, biar saya next lagi. Punya Resti, di mute punya Resti. Ya, oke. Jadi tadi dari dua hal yang berbeda tadi,
menunjukkan bahwa yang pertama itu penguasaannya, materi tidak menguasai, grogi, terus kemudian gerak-geriknya juga body language-nya itu belum seirama dengan dia menyampaikan sesuatu. Beda dengan yang kedua, begitu mereka tadi yang video tadi itu menyampaikan salam dari awal sudah penuh dengan semangat, percaya diri yang tinggi, mukanya juga ceria, jadi menunjukkan gelagat pertama kali ketika kita menyampaikan sesuatu yang paling utama itulah pertama senyum. Senyum, jadi enak di dia dulu senyum. Udah ketemu, misalkan ketemu Sherlyn cemberut aja, udah nggak mood lagi sudah. Dari mukanya udah nggak kelihatan muka-muka ceria udah. Nah itu yang nanti kita nampak sekali kalau kita diajak berbicara sama orang, itu harus kita juga merespon istilahnya orang yang kita ajak bicara. Tuh. Nah, cara mengatasi grogi dan gugup, saya lanjutkan lagi. Cara mengatasi grogi dan gugup ini ada dalam 5 menit pertama, itu adalah seorang profesional public speaker pun terkadang masih merasakan gugup sesekali ketika berhadapan dengan audiens yang berbeda. Saya merasakan betul di sini nih. Begitu ngisi acara teman-teman semuanya, misalkan kelas mahasiswa, terus saya ngisi di depan para direktur kursus misalkan. Ini auranya udah berbeda. Ada hawanya udah berubah langsung. Makanya nervous itu manusiawi. Biasanya rasa gugup, grogi terjadi itu awal-awal saja. Namun setelah berjalan agak lama, rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Nah ini benar adanya. Jadi saat awal-awal kita memulai menyampaikan informasi, menyampaikan materi, biasanya kita akan ada penyesuaian. Tapi begitu sudah melihat sisi audiennya, melihat teman-temannya kita, mata sudah bisa saling menatap, itu sudah mengurangi rasa grogi. Lambat laun akan hilang. Jadi semakin ke sini kita makin optimal materinya. Nah itu ada proses awal, biasanya akan seperti itu. Nah, tips mengurangi rasa gugup. Nah, ini yang pertama adalah lakukan pemanasan. Tentu dengan kita latihan, terus tanamkan sugesti positif. Kita meyakini bahwa saya nanti akan baik-baik saja. Positif saja. Jangan berpikir negatif, berpikirnya jangan-jangan nanti akan terjadi. Jadi, salah satu poin penting adalah kita harus berpikir positif dulu. Kalau kita berpikir jangan-jangan kok aku nggak bisa ngomong, nanti ini saya nanti dilihat orang banyak, matanya banyak banget melotot kita. Wah, nanti kita justru terjadi benar-benar. Begitu kita tampil baru assalamualaikum, matanya memandang semua, wah kita udah langsung ciut mau kalau seperti itu. Jadi meyakinkan dulu bahwa kita tanamkan sugesti positif dulu dalam diri kita. Wis, pokoknya saya paling hebat. Nah gitu, sugestinya gitu aja. Jadi kita harus bisa menanamkan itu. Kemudian mulai membuka dengan tersenyum. Tadi di awal sudah saya singgung, bukalah dengan senyum manis kita sendiri. Nanti kalau udah senyum berarti orang yang melihat kita, gemes deh. Itu. Keren. Yang ketiga adalah bicara dengan santai dan rileks. Nggak usah tergesa-gesa. Kayak orang mau dikejar sesuatu, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kali ini kita jadi terengah-engah. Itu. Jadi kalau kita terlalu gugup, kita ngomongnya terengah-engah. Tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya diperkenankan untuk menyampaikan materi dengan judul Generasi Hebat, Generasi Kekinian. Pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, kayak gitu. Pelan terstruktur tadi itu. Kata-katanya makin ke sini, jadi menyambung antara kalimat pertama kedua dengan alami ya, menyambungnya. Maka yang poinnya yang paling berharga adalah memang kosakata kita itu yang menjadi poin permasalahan. Kalau kita ngomong di depan masih jadi saya mau menyampaikan materi tentang gimana ya gitu. Biasanya kayak gitu, gelagat-gelagat yang kalau gugup seperti itu. Nah, pelajari materi dengan matang sebelum tampil. Tentu pemanasan tadi menjadi sebuah cara paling efektif ya. Jadi entah itu kita membaca teks sebelumnya, perhatikan cara-caranya seperti apa, itu akan menjadi poin tersendiri. Nah, cara mengatasi nervous. Nah, ini ada beberapa tips ya, cara mengatasi nervous ketika kita mau ada kegiatan, mau ada acara, mau mengisi kegiatan, itu ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan di awal.
Contoh, kita jauh lebih siap, persiapan. Itu apa yang mau kita sampaikan seperti apa, pakaiannya bagaimana, kemudian pakai sepatu seperti apa, perkiraan waktu, timingnya kita seperti apa, itu kita prediksi. Itu persiapannya. Disiplin waktu, datang sebelum acara dimulai. Sehingga kita bisa melihat kondisi ruangan, kemudian teman-teman semuanya, itu sudah mengurangi persentase nervous kita. Kalau kita udah lihat tampil, daripada teman-teman nanti tidak siap, datang pas, begitu set mulai, langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf, saya terlambat, akhirnya kacau semuanya. Bisa-bisa apa yang Anda siapkan tadi malam, itu bisa blank semuanya. Bisa blank. Kenapa? Kita tidak punya jeda waktu untuk slow, calling down dulu, relax dulu, gitu loh. Karena kita bisa mengenali audiens nanti di sini. Atur nafas dan relax. Sebelum menyampaikan sesuatu, berdoalah terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, dalam hati kita tenang dulu, tenang. Terus sebelum kita angkat bicara, smile, senyum dulu. Nah, itu. Jadi udah langsung begitu kita senyum, terus disambut senyum sama audiens, itu sudah langsung menurunkan adem deh gitu caranya itu. Nah, ini ada beberapa teknik ya. Nanti sebenarnya kalau di sini poin di sini adalah perlu praktek di sini ya. Variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh itu perlu praktek sebenarnya. Kalau saya ngisi acara langsung, ini live istilahnya offline, pasti saya suruh praktek ini. Jadi bagaimana suara kalian, teman-teman semuanya dalam bersuara, kemudian intonasi, tekanan rendah tingginya, ekspresi wajah ketika berbicara sesuatu, apa ekspresinya, terus cara kontak matanya seperti apa. Ketika menyampaikan sesuatu, bagaimana bahasa tubuhnya. Nah, ini sebuah ramuan yang luar biasa ketika kita praktek ya. Tapi nanti tetap saya mencoba teman-teman bisa mencatat, kemudian melakukan rangkuman. Nanti kalau saya tanya satu-satu, sudah harus siap menyampaikan materi. Kalau enggak ada indikator keberhasilan kalau cuman hanya live-live saja. Ekspresi wajah perlu untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, tidak datar saja. Itu. Karena ekspresi kita udah datar, orang lain udah lihat, nah ini enggak menarik. Yang lain udah, nah ini pasti akan biasa-biasa saja. Jadi menanamkan argumentasi audiens akan tentang kita. Jadi kalau kita udah smile, terus kemudian ekspresi kita udah ekspresi yakin, itu udah beda nanti. Nah, ini dari beberapa tahapan perlu memahami cara ya menyampaikan materi itu harus dilatih berulang-ulang. Cara menguasai materi harus pemahaman materi juga dilatih berulang-ulang, pelajari sampai detail, sampai ada contoh-contoh konkretnya kalau kita menyampaikan materi. Jadi kalau misalkan kita membahas suatu topik, kita persiapkan ada poin-poin contohnya. Gitu. Kemudian buat menjadi mudah dimengerti. Bahasa-bahasanya juga akan jelas, lugas. Sehingga yang mendengarkan itu akan lebih cepat untuk manggut-manggut. Nah, itu. Buat kesimpulan setiap poin pentingnya. Ada sebuah kesimpulannya. Terus kemudian buat rancangan desain yang sistematis. Nah, ini ada persiapan-persiapan khusus yang kalau kita ingin menguasai materi yang mau kita sampaikan. Jadi penguasaan materi sangat penting bagi public speaker. Kuasailah materi yang akan disampaikan. Biar kalau sudah menguasai materi, itu akan menaikkan persentase penampilan kita lebih percaya diri. Nah, ini sudah siang ternyata ya. Nah, ini ada beberapa fondasinya, nanti kita bahas di lain waktu saja. Mungkin bagian ini saya next saja. Ada kuasai topik, pembicaraan, kenali audiens, tadi sudah dibahas di awal. Bayangkan diri kita itu orang hebat. Nah, itu penting. Fokus pada pesan yang kita sampaikan. Titik poin pesan yang mau kita sampaikan itu apa? Itu harus mengena. Jangan sampai kita ambiar ya. Nah, sekarang dalam menyampaikan materi, ya, porsi dalam public speaking itu ada 3 bagian penting. Ya, kalau kita menyampaikan materi, dalam skema opening, itu poinnya 10%. Jadi opening ya cuma tadi awal, salam, nama, terus kemudian apa yang mau disampaikan, nggak usah lama-lama. Kemudian
Body content ini yang inti di sini. Selama menyampaikan materi, kita pasti diperhatikan orang banyak, gerak-gerik kita dilihat orang, itu di body content ini yang paling tinggi, 80% ini. Jadi kalau kita sudah intinya mau disampaikan, nah orang lain itu menunggu di poin intinya. Jadi kalau orang sudah berdiri di depan menyampaikan materi, audien itu berpikirnya bahwa, wah ini apa yang mau disampaikan kira-kira ya? Ini mau, kelihatannya tampangnya keren. Wah ini penampilannya oke banget, pasti ini keren materinya. Jadi itu yang nanti akan perspektif-perspektif audien yang akan muncul ketika sudah tampil. Nah, perspektif positif dari audien itu jangan sampai hilang begitu saja ketika kita sudah dilihat oleh orang kok mau bagus, ternyata kita begitu menyampaikan materi, ternyata pas waktu salam bahasa kita terlalu cemeng atau mungkin terlalu ya tidak sesuai awal prosedur kita mau menyampaikan, jadi kacau ya. Terus kemudian bagian paling akhir itu adalah closing, 10 menit buat sebuah pesan menarik atau mungkin sebuah pesan moral atau mungkin yang mereka gampang diingat. Kalau saya terapkan dalam ketika saya presentasi untuk promo produk, itu adalah biasanya manfaat, itu biasanya di terakhir, itu sama pesan-pesan yang mereka mudah ingat. Itu misalkan promosi tentang mengemudi. Di sesi akhir itu ingat Bapak Ibu semuanya, ada berbagai macam kejadian yang notabene adalah kecelakaan dari faktor manusia. Harapan penting bahwa hadirnya saya saat ini di depan Bapak Ibu semuanya adalah mengurangi dampak kecelakaan yang ada di Indonesia. Kita punya kontribusi besar. Dengan apa? Peran Bapak Ibu semuanya dari saudara, terus mungkin anak atau teman bisa direfleksikan untuk bergabung di kursus mengemudi Elmuna Kebumen. Karena kursus mengemudi Elmuna Kebumen adalah kursus yang sudah menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Pesan saya yang pertama, ingat bahwasanya nyawa manusia, nyawa kita penting. Jadi kalau kita hati-hati di jalan, berarti kita sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah, itu ada pesan-pesan moral yang kita cantumkan di akhir, sehingga mereka akan tertanam banget dalam hati mereka ketika pulang. Oh ya, kalau kita kecelakaan, kita nanti kenapa-napa ya? Ya, yuk kursusnya gitu misalkan. Jadi itu akan kena nanti. Tuh, trik-triknya seperti itu. Nah, unsur dalam closing intinya adalah sampaikan isi pesan dengan jelas, gunakan simbol penutup, mulai metode khas. Misalkan kita pakai pantun gitu. Terus berikan trigger pengingat inti pesan, tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada beberapa pesan yang memang tertanam banget dalam hati audien. Tuh. Nah, sebelum saya simpulkan, saya buka lagi dong kloter kedua penanya, biar gantian. Silakan waktu digunakan sebaik mungkin, karena di sini nggak ada moderatornya, saya moderator sendiri. Ya, saya ngomong sendiri, jawab sendiri, tapi kalian mohon jangan diam sendiri. Itu. Ayo, kira-kira apa problem yang kalian rasakan saat ini? Itu. Silakan di-share-kan. Mungkin yang kuliah-kuliah kan bisa diceritakan dong saat presentasi, bisa bercerita dengan kita saat presentasi, gugup menguasai materi, tidak siap-siap, misalkan gitu. Silakan, mungkin ada sedikit yang mau berbagi. Saya Pak Aji, Aji Sanusi. Coba Mas Aji, sip, oke. Silakan. Cara mengatasi grogi di 5 menit pertama itu kan sebelum masuk ke inti, kayak istilahnya di belakang panggung gitu ya. Ada pemanasan khusus secara fisik atau tidak ya? Oke, persiapan. Sebelum memulai ya? Iya, di pemanasan. Ada pemanasan secara fisik atau tidak? Jika ada, bisa diberikan contohnya.
Ya, oke. Baik, saya langsung jawab saja satu pertanyaan dulu. Tadi sempat sudah saya singgung bahwa 5 menit pertama itu menentukan sekali ketika kita mau maju, sudah dag dikduk. Nah, konsep pertama yang kita akan kondisikan adalah pikiran kita harus positif dulu. Karena kalau kita udah pikirannya kemana-mana, itu makin kacau. Kaki kita udah biasanya sambil duduk juga sambil main kaki kan biasanya deg kayak gitu sambil gitu biasanya sambil menunggu giliran kita maju atau kita tampil kita sudah salah tingkah gerakan kita. Kelihatan teman-teman saya juga seperti itu waktu saya tampil di provinsi tinggal sudah 20 orang misalkan tampil tinggal 5 nomor misalkan sudah dipanggil. Kita lihat tingkah laku teman-teman ada yang atau mungkin apa atau bertingkah banyak tingkah-tingkah mereka yang lucu-lucu ya, sehingga menyiapkan bagaimana mereka itu untuk menenangkan diri sendiri dengan cara mereka masing-masing. Ya Allah, tenang ya Allah, Bismillah ya Allah, Bismillah biasanya kayak gitu. Itu upaya-upaya yang dilakukan itu. Jadi karena saya juga tidak sekedar hanya bukan dosen ya atau bukan, tapi memang praktisi ya. Jadi mengalami langsung menjadi seorang yang memang terjun di lapangan, merasakan betul menjadi seorang pembicara di depan 300 orang, di depan rapat 10 orang, ketika di depan juri 3 orang yang memang orang lebih hebat dari kita. Itu nervousnya luar biasa. Malah saya biasanya tampil lebih cemerlang ketika di depan 300 orang. Tapi begitu di depan juri, ciutnya luar biasa. Udah muncul. Begitu undian nomor 9, wah kita nomor 10 udah deg. Nah, sikap kita itu adalah mempersiapkan diri dan menenangkan. Secara teknis, kalau secara ini persiapan yang tadi pergerakan nggak terlalu, tapi lebih menenangkan. Langsung pikiran kita harus positif dulu. Ngenengi diri sendiri. Bisa Beb, kamu bisa loh Beb, tenang Beb, Bismillah Beb, ya Allah bisa, ya Allah. Kayak gitu. Biasanya lebih identik ke arah itu. Atau bisa-bisa kita sambil lebih menenangkan diri dengan cara teknik seperti apa yang mau kita buka pertama kali, kita punya orek-orekan untuk kita baca. Itu lebih tidak menyibukkan diri dengan lihat teman-teman pada istilahnya gelisah. Kita akan jauh lebih terkontaminasi, lebih gelisah kalau lihat teman-teman, kamu kok gelisah banget? Iya, aku grogi. Aja grogi, aku malah ketularan. Wah, misalkan gitu. Makin menular dengan teman-teman, tapi lebih tenang, santai, rileks, mungkin sambil membaca teks-teks yang akan kita openingkan nantinya sebagai pengingat biar tidak lupa. Kita akan lebih fokus ke arah itu, lebih fokus ke materi dibandingkan dengan kita hanya melihat teman gelisah, kita malah justru makin gelisah. Itu yang pengalaman yang sudah saya rasakan betul ketika mau tampil, tidak hanya presentasi di depan orang banyak atau mungkin audiens dengan jumlah yang besar dengan kondisi latar belakang audiens yang merasa bahwa mereka itu hebat-hebat dari saya. Itu loh. Tapi itu harus kita calling down lagi. Saya harus lebih hebat dari mereka. Itu dibalik. Itu. Saya akan tampil cemerlang. Saya nanti akan tampil openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa dengan audiens saat ini, peserta yang mantap, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nah, itu menenangkan diri di awal. Saat-saat itu yang nanti kita gunakan untuk kita mengolah rasa, mengolah rasa. Sehingga kita kelihatan banget kalau bisa tenang kan kelihatan roman muka kita tidak terlalu sepaneng, kita tidak terlalu kayak lagi menghadapi sesuatu momen bersejarah dalam hidup. Itu kira-kira, Mas Haji. Tenangkan pikiran, positif apa yang mau kita hadapi, fokus pada yang materi yang akan kita sajikan. Lebih bagus kita sambil mungkin alinea pertama kita bisa membaca teks yang akan kita baca atau mungkin mengulangi kembali pesan inti yang mau kita sampaikan sehingga nanti kita tidak melenceng kemana-mana. Itu sementara. Ya Pak, makasih. Ya, yang lain mungkin Mbak Susi mau sharing-sharing atau Mas Aziz mau menyampaikan sesuatu? Diaktifkan dulu. Udah, silakan. Udah ya Mas? Udah. Ya, silakan. Iya Mas, ini mau tanya yang pertama, ketika kita menjadi MC itu... Mas Aziz dari mana Mas Aziz? Dari mana? Oh iya.
Perkenalkan, saya Aziz dari Soka Poncowarno. Oh iya. Saya murid Anda ini. Sip. Murid kemarin, Muharrik Masjid. Sip. Ini Pak dosen apa master ya? Saya Waduh. manggilnya master aja lah. Duh, nggak enak kalau diambil dipanggil. Master. Master, ini mau tanya, Master. Ketika menjadi MC itu ada beberapa kemarin sama teman-teman juga kita sedikit membahas. Yang pertama terkait sambutan itu, Master. Terkait sambutan itu yang paling atas. Contoh seperti ada Pak Camat, ada Pak Kepala Desa, BPD, tokoh agama, masyarakat, dan tamu undangan. Itu ya, itu yang utama. Kemarin ada yang menyampaikan apakah lebih utamanya yang dari tokoh agama dulu atau pemerintahan dulu, atau ketika ada pas pengajian itu yang disampaikan paling terakhir yang mau mengisi pengajian. Itu yang ketika kita menjadi MC itu, Master. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, ketika materi sudah matang, semuanya sudah matang ini, Master. Materi sudah matang. Nah, kita mau, ya sebenarnya nggak jauh sih dari pertanyaan sebelumnya. Kita mau presentasi, mau maju di depan aja, Master. Itu memang groginya luar biasa, Master. Materi tapi sudah numpuk ini, Master. Materi sudah numpuk di kepala. Cuma yang saya alami, ya saya sendiri, Master. Ketika mau menyampaikan di depan, sepertinya hilang semua. Hilang, benar-benar hilang. Apakah pandangan kita jangan ke audien atau kemana itu, Master, itu tetap perlu pencerahan yang lain, Master. Perlu, selain tadi yang disampaikan, saya perlu yang lain. Apakah ada sesuatu yang yang luar biasa harus disampaikan selain yang tadi disampaikan oleh Master itu? Memang materi benar-benar sudah dikuasai semuanya. Nanti yang saya sampaikan ini. Tapi hilang semua. Mau bawa teks, malu, Master. Mau bawa teks, apa solusinya? Mau bawa teks, apa bagaimana ini, Master? Oke. Mungkin pertanyaan itu saja, Master. Terima kasih, Jelas, Mas Aziz. Ya. Ya, oke. Ini kenalan tidak sengaja dengan Mas Aziz ini. Dipertemukan dalam satu momen yang luar biasa kemarin. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih ngikutin Master terus ini. Iya. Ini ada Resti tadi masih di sini, nggak Resti ini. Resti udah nggak ada ini. Iya, Resti malah keluar ini, nanti saya japri dia. Oke, baik. Di mute dulu Mas Aziz, coba menjawab. Jadi saya jawab di pertanyaan pertama tadi, bagaimana konsep kita menyusun acara ketika ada istilah sambutan ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, sambutan itu biasanya dari yang lebih tinggi dulu, terus turun ke bawah. Contoh kepala dinas dulu misalkan, bahwa misalkan ada kasih, ya, terus ada misalkan di lembaga saya, baru saya. Jadi kenapa berurutan seperti itu? Karena posisinya kalau misalkan ada sih yang model dibalik juga ada, yang saya dulu, tapi itu adalah urgent biasanya kalau seperti itu. Tapi biasanya dari yang dulu kepala dinas, terus turun menyampaikan siapa sampai ke bawah. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau yang menyampaikan misalkan kayak saya dulu menyampaikan, saya menyambut dulu. Biasanya ada yang bisa ditarik kesimpulannya. Jadi kalau pas acara saya biasanya sambutan pertama, kalau acara saya itu biasanya dari ketua lembaga dulu. Baru ke justru malah dari ini dulu. Dari ketuanya dulu, dari penyelenggara atau panitianya, misalkan ketua panitia dan lain-lain. Nanti di belakang misalkan menyampaikan, jadi punya kesempatan materi narasumber berikutnya, misalkan nanti yang nyambut kemudian kepala dinas, dia bisa menyanggah atau menyampaikan tambahan materi dari apa yang sudah kita sampaikan tadi di awal, sehingga mereka punya bahan. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau sambutan pertama dari panitia menyampaikan ini dari penyelenggara kayak gini, ya nanti itu biasanya akan dilanjutkan lagi oleh yang bersangkutan yang lain. Tadi saya mendengarkan penyampaian Bapak panitia yang berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan kegiatan ini dengan dana yang tidak sedikit.
Ini upaya besar luar biasa. Kami menyadari itu semuanya dari pihak pemerintah, misalnya kayak gitu. Jadi itu akan ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi ada timbal balik antara apa yang kita sampaikan dari sambutan pertama, kemudian ditambahkan, jadi ada bahan. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan dari awal, pasti yang kedua, yang ketiga itu jadi mereka akan menarik kesimpulan apa yang kita sampaikan dulu. Ada yang bisa diambil materinya dari kita, sehingga mereka punya bahan. Ketika ada acara, mereka pasti mendengarkan dari pemateri sebelumnya, akan beruntun ke bawah biasanya kayak gitu. Prioritas. Makanya kalau misalkan kayak beda dengan acara pengajian, itu memang Mau'idatul Hasanah pasti di belakang. Pasti di sesi terakhir, di penghujung acara justru. Kalau Mau'idatul Hasanah. Tapi masalah teknik etika dalam memberikan skala prioritas, misalkan ada camat, itu ada ini, biasanya tetap di belakang. Dengan grafiknya, kalau itu berarti kan mengerucut ke bawah, atas yang merucut ke bawah. Jadi yang kecil dulu, ke bawah, ke bawah, ke bawah, nah itu biasanya. Misalkan saya sambutan dari pimpinan lembaga, nanti tambah lagi sambutan dari Kasih Dikmas, tambah lagi sambutan dari kepala dinas. Misalkan. Jadi terakhir justru dari bagian-bagian penting. Karena apa yang kita sampaikan tadi pasti ada materi yang memang harus disampaikan ditindaklanjuti oleh pemateri berikutnya. Kemudian yang kedua, ketika kita menyampaikan materi kok tiba-tiba blank, ya itu biasa, wajar. Tapi kalau memungkinkan kita ada kesempatan untuk bisa tetap pegang teks walaupun teks itu dilempit-lempit, dilipat-lipat. Hanya untuk membantu ketika kita, alinea pertama kita udah baca, misalkan alinea pertama kita udah lihat teks, terus kita udah tahu kata kunci pertama. Nah, teksnya kalau pas lagi berdiri, kita pegang lagi teksnya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada hal penting yang perlu saya sampaikan hari ini mengenai bagaimana problem saat ini di masyarakat, munculnya berbagai macam. Nah, udah lihat kata kunci, nanti begitu udah yang perlu kita sikapi bersama. Nanti lihat lagi teksnya. Oleh karena itu itu jadi karena ini masih belajar, nggak apa-apa. Dia mau dibilangin seperti apa, no problem, cuek. Karena kita dalam rangka belajar, biar kita alur ceritanya, alur penyampaiannya kita memang step by step-nya ada urut-urutannya. Nah, kalau belum terbiasa, biasanya itu blank, tidak urut lagi. Ngomong ini, kok alinea tadi belum terbaca, kebalik gitu biasanya. Boleh membuat lipatan kecil, jangan kertas yang dipegang itu kelihatan besar banget, kelihatan banget kalau itu nyontek banget. Ya, minimal sudah dilipat-lipat saja, lipatan kecil. Jadi dibolak-balik saja nanti. Itu. Dibolak-balik ketika lagi menyampaikan, tangan kita udah mulai menuju ke lipatan berikutnya, kita buka pakai tangan langsung buka lagi. Kayak gitu. Itu sebagai strategi. Karena siapapun orangnya ketika kita menyampaikan materi di depan terus blank, wah itu kacau sudah. Kita udah makin mukanya udah kelihatan banget ya berkeringat, ya macam-macam, berbagai macam rasa yang tiba-tiba pokoknya rasa melon, rasa stroberi itu muncul tiba-tiba. Ketika kita menyampaikan kok blank. Nah, itu harus kita sikapi. Maka biasanya kita punya slip di saku, kita punya lipatan-lipatan materi yang untuk memancing kata kunci. Kalau saya dulu memang dari awal pertama dipilih menjadi ketua paguyuban, ketua organisasi, memang saya kemana-mana ketika nyambut pasti bawa teks. Bawa buku. Jelas itu. Terus pokoknya tiap menyampaikan materi nyontek terus pokoknya. Yang penting cara nyonteknya, cara menyampaikan materi itu jelas bagus. Tidak kelihatan kalau itu membaca banget, dermimil, kayak baca. Tapi dengan intonasi yang bagus. Jadi walaupun baca, tetap misalkan pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya hadir. Ini adalah para generasi muda yang luar biasa, di mana teman-teman semuanya punya kontribusi besar. Nah, padahal baca, tapi gayanya tetap tidak terlihat baca. Itu kayak gitu. Itu strategi. Tapi lama-kelamaan jam terbang itu yang akan menentukan. Jam terbang. Saya tampil mungkin ratusan kali, sehingga sekarang tanpa teks, begitu saya mendadak disuruh tampil, sudah langsung play, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa, aja aku kurang siap. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau awal-awal ada sing ya menjegal diri kita untuk jangan saya. Ketika mau ada suruh mewakili, langsung kita mingslep muka kita. Di balik kerumunan kita mingslep. Moga-moga jangan saya. Itu gelagatnya orang tidak percaya diri seperti itu. Tapi kalau percaya diri, ya kalau saya pun disuruh ya bismillah lah, kesempatan. Karena apa?
yang mengantarkan jam terbang kita itu adalah momen di mana kita disuruh tampil. Itulah yang mengantarkan jam terbang kita itu makin optimal, makin mahir itu adalah jam terbang. Sehingga jangan pernah lewatkan kesempatan emas itu. Itu Mas Aziz. Oke, sementara itu ya ini sudah jam 11:30. Peserta juga makin mengundurkan diri. Semoga bukan karena bosan dengan saya, tapi karena ada hal lain ya. Nanti kalau udah bosan dengan saya, besok tampil lagi, kayaknya saya tidak semempesona hari ini ya. Tuh. Silakan nanti Mas Aziz bisa kondisikan pemuda kumpulkan latihan public speaking misalnya. Mungkin kemarin kan dari Pak Unduh sudah menyampaikan materi gitu. Pak Unduh kemarin sempat konsultasi dengan saya waktu sebelum ke Pontowarno. Nah, itu karena konsultasi materi kemarin. Itu waktu berlalu begitu cepat. Bagi saya cepat, bagi Anda mungkin lambat karena Pak Mudori nggak turun-turun panggung. Ya. Itu ini tinggal beberapa orang saja, mungkin kita sudahi dulu. Nanti silakan teman-teman masukin ke grup lagi, biar nanti kita kumpul di sana menjadi ajang sebuah diskusi atau sebuah ajang kita untuk mencetuskan ide. Baiknya gimana ya? Nanti ada beberapa muncul ide-ide. Ya walaupun ide itu ditularkan dengan cara menulis teks, itu menjadi bagian penting. Bagian penting yang luar biasa itu. Itu makanya kalau saya WA dengan orang, itu saya cukup hanya melihat dari cara dia menyampaikan sesuatu. Itu adalah representasinya dia ketika nanti dia juga menyampaikan sesuatu ke kita. Dalam teks WA gitu loh. Itu juga menjadi representasi menyampaikan materi juga sama nanti. Ya. Gitu dulu ya sementara materi hari ini. Ya, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat belajar terus. Di tengah COVID tetap harus diisi dengan kegiatan yang produktif. Nanti kita kolaborasi lagi. Ada sesi kedua nanti topiknya. Ya. Kalau sesi kedua mungkin identik dengan lebih ke arah saya siapkan soal, kalian yang praktek membaca. Ya, itu nanti mekanisme yang kedua. Kira-kira agendanya seperti itu. Nanti di grup kita bisa berembuk yang mau kita planningkan harinya kapan bisa dikondisikan. Itu sementara materi yang hari ini saya sampaikan, semoga bisa membawa kesan yang mendalam, yang bisa teman-teman peroleh. Terakhir tentu bisa saya simpulkan bahwa ketika kita mau menjadi seorang public speaker, satu, kita harus bisa pahami. Rumusnya adalah, saya buat rumus pasti, pahami dulu orang lain. Pahami ketika audien lagi berbicara, pahami ketika orang lain lagi menyampaikan sesuatu. Memahami itu penting. Terus yang kedua, arah mata. Jadi kalau kita berbicara, upayakan kontak mata kita ada pada audien. Jangan menatap ke langit, jangan menatap ke bumi, apalagi menatap ke tetangga sebelah. Biasanya rumput tetangga lebih hijau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah S-nya. Adalah suara. Latihlah suara Anda, sehingga hasil suara kalian itu makin ke sini, itu makin bagus. Karena tanpa dilatih, itu tidak akan terjadi. Suara tiba-tiba begitu tampil langsung suara molek, nggak bisa. Butuh jam terbang. Latih suara Anda. Terus yang terakhir adalah temponya. Tempo, jeda per kalimat-kalimatnya. Dan I terakhirnya adalah interaksi. Jangan merasa kalian di depan itu sendirian. Ajak audien untuk berinteraksi. Ajak untuk tertawa, ajak untuk ice breaking. Nah, itu rangkumannya yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah setia ada di frekuensi Al-Muna Institute. Ya. Ini tetap ada online-nya nanti terus-menerus. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul membawa manfaat yang luar biasa untuk kemajuan karir, bagaimana teknik public speaking, teknik komunikasi teman-teman semuanya menjadi makin maksimal, makin membaik. Dari saya cukup sekian, saya undur diri. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.